Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu, menciptakan sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Yang pertama surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200. Yang kedua surat Al-Anfal ayat ke-29. Ikhwafillah, hadirin jamaah Masjid Al-Mu'min yang berbahagia, hadirin wal hadirat, kita sangat berbahagia malam hari ini, dan tentu saja diikuti dengan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberi kekuatan olehnya untuk dapat melaksanakan seluruh paket ibadah kita di bulan yang penuh dengan rahmat ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan Syahrul Ramadan. Harapan kita tentu saja semoga semua yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, ibadah yang kita laksanakan ini, dari mulai yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan asar, memberikan bekas yang mendalam pada pikir kita, pada jiwa kita. Kita berharap seluruh amalan-amalan ibadah kita itu menjadi amalan ibadah yang efektif, amalan yang tepat sasaran, yang sampai tujuannya. Sama-sama kita pahami bahwa seluruh amal ibadah kita itu diharapkan la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu, menciptakan sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi fokus kita coba seluruh amal ibadah kita itu menuju kepada munculnya ketakwaan pada diri kita itu, mewujudkan diri yang bertakwa kepada Allah itu. Jangan ibadah hanya untuk ibadah, puasa hanya untuk lapar dan haus saja, sholat hanya untuk capek-capek saja. Seluruh ibadah yang lain juga begitu.
nggak sampai kepada sasarannya, nggak sampai kepada tujuannya. Maka apa yang kita lakukan itu supaya nyampe kepada sasarannya, syarat pertama harus mengikuti petunjuk dari Allah dan mengikuti contoh Rasulnya. Tanpa itu mustahil ibadah-ibadah kita membuahkan hasil yang diharapkan tadi itu, membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukan cuma sekedar kaifiatnya yang harus kita perhatikan, tapi juga nilai yang terkandung di dalamnya. Kita paham mungkin bagaimana kita harus melaksanakan menahan lapar dan haus dari mulai terbit, dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya jangan juga terabaikan. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sahih hadis ini. Barang siapa yang tidak bisa menahan dari qaula zur, perkataan dusta, perkataan kotor, perkataan hina, perkataan yang mengandung provokatif untuk berbuat maksiat, perkataan yang mengundang syahwat. Kalau nggak bisa menahan dari perkataan ini dan kemudian dia melakukan aktivitas berdasarkan perkataan bohongnya, berdasarkan kedustaannya, ketika dia mengambil kebijakan yang penting, apalagi kemudian itu sangat berpengaruh kepada hajat banyak orang dengan kedustaan, maka Allah tidak butuh lapar dan hausnya, menahan lapar dan hausnya. Allah nggak butuh puasanya, walaupun dia merasakan lapar dan hausnya luar biasa. Ini penting para jamaah sekalian supaya menuju kepada sasarannya tadi itu. Kemudian ketakwaan sendiri itu cuma sasaran antara. Dia nggak boleh berhenti juga cuma sampai di situ. Setelah kita meraih ketakwaan, maka kita harus fokus juga, sebisa kita, semampu kita, untuk menggunakan ketakwaan itu la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu surat Ali Imran tadi, ujungnya terakhir itu, ayat 200. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan semoga dengan ketakwaan kamu kepada Allah itu kamu bisa menjadi hamba Allah yang menang, bisa menjadi hamba Allah yang beruntung, bisa menjadi hamba Allah yang sukses. Jadi ketakwaan kita kepada Allah itu harus kita gunakan untuk bisa meraih kemenangan, meraih kesuksesan, meraih keberuntungan dalam artian yang sebenarnya, yang sejati, bukan fata morgana yang kelihatannya saja berhasil padahal begitu banyak hak yang membuat dia tidak pantas untuk dikatakan berhasil. Ibaratnya ketakwaan itu kunci. Maka yuk kita gunakan kunci itu untuk membuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka pintu rahmatnya, kita buka pintu-pintu yang menuju kepada jannahnya. Mubazir kalau kunci tadi itu kita nggak gunakan untuk membukanya, udah tinggal membuka saja pintunya, kuncinya sudah di tangan kita. Misalnya dengan pelaksanaan ibadah kita yang sesuai kita
lakukan dengan menurut Allah dan Rasulnya, kita sudah dapat kunci. Maka gunakan kunci itu agar bisa membuka kesuksesan itu dalam artian yang sebenarnya. Sukses untuk dirinya, sukses untuk keluarganya, sukses untuk masyarakatnya, sukses untuk bangsanya, sukses untuk negerinya, sukses untuk seluruh manusia. Jadi ketakwaan ini adalah alat kita untuk memberikan kontribusi yang positif kepada banyak orang. Bahasa lainnya, harus kemudian kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Orang yang bertakwa itu adalah sebaik-baiknya orang, dan sebaik-baiknya itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau nggak ada manfaatnya untuk orang lain, perlu dipertanyakan ketakwaannya kepada Allah, perlu ditanyakan keimanannya kepada Allah. Karena orang yang beriman sebenarnya, orang yang bertakwa sebenarnya, dia pasti akan kemudian peduli kepada urusan banyak orang, dan dia mau memberikan daya manfaat dirinya sebesar-besarnya untuk orang lain. Daya manfaat pikirannya, daya manfaat fisiknya, daya manfaat kedudukannya, daya manfaat hartanya, daya manfaat ilmunya untuk orang lain. Di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96, ini kita sering mendengar, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya satu masyarakat, seandainya satu penduduk, seandainya satu negeri, satu bangsa, satu komunitas beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka sungguh kata Allah, Allah nggak main-main dengan orang yang beriman, dengan orang yang bertakwa dengan sebenarnya. Direspon dengan kesungguhannya, membuka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Membuka pintu itu dengan keimanan, membuka pintu keberkahan itu dengan ketakwaan kepada Allah. Gak mungkin Allah membuka itu keberkahan itu kalau syaratnya gak terpenuhi oleh kita. Jadi memposisikan diri kita menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah saja, itu sebenarnya kita sudah memberikan kontribusi yang positif bagi banyak orang. Karena kita dengan ketakwaan kita itu, kita punya kunci untuk membuka keberkahan itu. Di surat Al-Anfal tadi ayat 29, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha, wahai orang yang beriman, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, maka in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yang pertama, kalau kita bertakwa, Allah akan berikan furqan kepada kita. Furqan kalau dilihat dari bahasanya, pembeda. Kita akan diberikan furqan sehingga seluruh aktivitas kita harusnya berbeda dengan yang tidak bertakwa. Kalau dilihat dari tafsirnya, beberapa ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud furqan adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, sehingga dengan petunjuk itu, dengan hidayah itu, kita tahu mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil. Dan ini sangat dibutuhkan oleh kita ketika kita membaca masyarakat kita, ketika kita membaca bangsa kita, rakyat kita. Furqan ini dibutuhkan sehingga kita tidak tertipu oleh sifat palsu manusia.
Boleh jadi dia menyembunyikan sesuatu, kemudian dia berbohong, dia berdusta. Dengan dasar itu kemudian dia menipu banyak orang, seolah-olah kelihatannya benar, seolah-olah kelihatannya dia membela banyak orang, seolah-olah dia adalah orang yang memang seluruh pikirannya, jiwanya untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk rakyat. Tapi dengan Furqan kita tahu bohong. Dia lakukan itu bukan untuk rakyat banyak. Dia lakukan itu bukan untuk kebenaran. Dia lakukan itu hanya untuk kepentingan syahwatnya saja. Bisa syahwat kekuasaan, bisa syahwat kekayaan, bisa syahwat kedudukan, dan lain-lainnya. Jadi dengan Furqan kita tahu mana yang sebenarnya memang pembela yang hak dan mana pembela yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Walaupun posisinya berbeda. Yang hak ada di penjara, yang batil ada di istana misalnya. Tapi dengan Furqan kita akan tahu itu mana yang benar, mana yang salah. Enggak semuanya orang yang di penjara itu salah, tergantung dengan sistem hukum yang diterapkan di masyarakat itu. Kalau memang keadilan itu menjadi patokannya, menjadi rujukannya, kita mungkin berharap betul bahwa penjara itu tempatnya orang-orang yang bersalah, tempatnya orang-orang yang berdosa. Tapi kalau ketidakadilan merajalela di satu bangsa, ketidakadilan merajalela di masyarakat, maka bisa jadi di penjara itu justru orang-orang yang banyak yang benar, yang pembela-pembela yang hak. Sebaliknya di tempat-tempat yang terhormat itu bisa jadi adalah biang kerok yang membuat negeri ini menjadi berantakan, menjadi enggak keruan, dan lain sebagainya. Furqan ini harus kemudian kita gunakan untuk bisa membaca masyarakat kita itu. Kemudian yang kedua, wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Kemudian Allah akan hapus kesalahan kita dan Allah akan ampunkan dosa kita. Ada dua hal, dihapus kesalahan dan diampunkan dosa. Menurut banyak ulama ini ada bedanya, ada penekanannya. Kalau menghapus kesalahan itu seperti di tipek, filenya sudah tidak ada lagi, datanya sudah tidak ada lagi, langsung hilang. Maka di saat-saat Ramadan ini, terutama malam-malam yang khusus, Ibu Aisyah radhiyallahu anha diajari oleh Nabi kita, suaminya, untuk membaca doa yang pendek sekali ketika hadir di malam Lailatul Qadar. Kalau di surat Ad-Dukhan, fi lailatin mubarakatin, keberkahan dari Allah. Itu membaca, diajari doanya dengan singkat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah tuhibbul afwa, yang suka memaafkan. Innaka afu, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Itu yang di tipek, yang nanti datanya nggak ada lagi, filenya nggak ada lagi. Tetapi yang diampunkan dosanya itu adalah dosa yang datanya akan tetap ada, tapi sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan Nabi Adam alaihissalam di awal, sehingga kemudian harus keluar dari surga Allah ke muka bumi ini, itu tetap filenya ada. Tapi ketika beliau berdoa untuk diampunkan dosanya, diampunkan dosanya. Tapi datanya tetap ada, terbaca sampai hari ini, sampai kapanpun. Kita semua tahu kesalahan Nabi Adam alaihissalam, tetapi itu dosa yang sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada hukumnya, tetapi filenya masih ada.
Mungkin kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang orang lain nggak tahu. Nah, kalau kemudian kita minta maaf kepada Allah, kita minta di tip X, kita minta dihapuskan, maka filenya nggak ada yang bisa lihat sampai kapanpun. Dan kita taubat itu bedanya. Dan dengan itu para jamaah sekalian, dengan dihapuskannya kesalahan kita, diampunkannya dosa kita, maka jiwa kita bisa menjadi jiwa yang bersih. Itulah harapannya qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya tadi itu. Dan ini kata Allah, Dzul Fadlil Azim, karunia Allah yang maha agung. Dengan kebersihan jiwa, maka kita bisa memberikan kontribusi yang banyak kepada banyak orang. Kita bisa membangun diri kita, kita bisa membangun keluarga kita, kita bisa membangun masyarakat kita dengan kebersihan hati kita. Ngerjainnya ikhlas, betul-betul serius. Kita ingin menjadi solusi dari masyarakat, bukan malah menjadi masalah. Maka kebersihan jiwa ini yang menentukan keberhasilan nanti seluruh apa yang diberikannya di masyarakat itu. Dirasakan betul manfaatnya itu. Kebersihan ini penting sekali untuk membangun itu. Kita sedang ditunggu oleh negeri kita ini, oleh bangsa kita ini, yang sekarang mungkin banyak orang menyimpulkan sedang tidak baik-baik saja. Lahirlah kita setelah Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, yang kemudian menjadi bagian dari solusi dari bangsa ini, bukan masalah. Dan kemudian kita bisa membangun bangsa ini kembali dari keterpurukannya dalam segala aspeknya ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatannya kepada kita semua, sehingga kita muncul nanti menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, menjadi hamba-hamba Allah yang siap memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita, dan bagi seluruh manusia. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.